Panen jamur tiram sendiri untuk kapasitas 10.000 sampai 15.000 itu kita panen setiap hari 30 kilo sampai 70 kilo. Biasanya kita panen di pagi hari dan kita lanjutkan di sore hari apabila di sore hari itu banyak tumbuh jamur. Ini jamur tiram yang siap petik ya, kita langsung petik dari backlognya, kita langsung potong aja langsung seperti ini, lalu kita masukkan ke keranjang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat. Hari ini Riko akan mengajak Anda jalan-jalan ke salah satu desa di Kabupaten Batang, tepatnya Desa Lebo, Kecamatan Warongasem. Kenapa mau ke sana? Karena Riko mau mengajak Anda untuk ketemu dengan salah satu gadis muda, masih energik, masih cantik, tapi dia bergelut dengan tanah. Loh, ya. Berawal dari 2019 dia menjadi pendamping dan sekarang akhirnya benar-benar terjun total menjadi petani pembudidaya jamur. Dila namanya. Penasaran dong seperti apa sih kiprahnya dalam membina petani kemudian juga berusaha untuk menjadi petani jamur yang sukses. Nah, seperti apakah hasilnya dari tanaman jamur yang dibudidayakan Dila ini? Kita langsung ke sana ketemu dengan Dila di Lebo, Warongasem, Batang. Tetap di UMKM Sentral Arta, pokoknya mendek senajan batang Waret. Terima kasih untuk BPR Sentral Arta yang sudah support Riko buat jalan-jalan ketemu dengan pelaku UMKM yang luar biasa. Yuk. Perkenalkan, nama saya Dila. Saya merupakan pengelola dari Sentra Jamur Batang yang ada di Desa Lebo, Kecamatan Warongasem, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Sentra Jamur Batang ini merupakan pemberdayaan dari Yayasan Dompet Duafa dan juga kita dibina oleh Kementerian Pertanian melalui program penumbuhan wirausahawan muda pertanian dari tahun 2021 hingga saat ini. Untuk Sentra Jamur Batang sendiri berdiri sejak tahun 2019 yang diawali pembangunan satu kumbung dengan kapasitas 15.000 backlog. Lalu alhamdulillah sampai saat ini berkembang menjadi 45.000 backlog yang kami kelola bersama-sama dengan beberapa petani yang ada di Desa Lebo ini. Kita juga ada beberapa olahan yang sudah kami kembangkan. Ada beberapa olahan seperti keripik jamur, ada jamur tiram kering, ada bumbu kaldu jamur, dan lain sebagainya. Kita juga memberdayakan ibu-ibu yang ada di perumahan kami dan yang ada di sekitar warga-warga di Desa Lebo, Kecamatan Warongasem, Kabupaten Batang. Di Sentra Jamur Batang ini ada jamur tiram putih dan ada beberapa jamur tiram coklat juga. Nah, awal mula saya kenapa budidaya jamur tiram, saya saat itu masih mahasiswa, yaitu saya lulusan dari Politeknik Pembangunan Pertanian tahun 2020. Saya bersama teman-teman saya juga menerima program BWMP yang alhamdulillah kita kelola bersama-sama untuk budidaya jamur tiram. Lalu dari pengalaman tersebut saya menjadi pendamping di Dompet Duafa dan akhirnya sampai sekarang menjadi pengelola di Sentra Jamur Batang. Jamur tiram ini cenderung sangat mudah budidayanya ya, dan di sini prospek di Kabupaten Batang sendiri sangat bagus karena kebutuhan pasar setiap harinya semakin meningkat dan saat ini kita sampai kekurangan stok sehingga banyak petani yang juga kita bantu pasarkan agar mereka juga lebih mudah memasarkannya, dan kita pasarkan ke beberapa resto-resto, lalu ke konsumen langsung, lalu ke olahan-olahan, dan kita olah sendiri jadi beberapa produk olahan
yang sudah kami pasarkan juga ke beberapa kota-kota besar. Nah, untuk backlognya sendiri kami masih membeli ke mitra-mitra kami yang ada di sekitar Batang, ada di pengrajin backlog yang ada di Kecamatan Suba dan juga Tersono, dan beberapa mitra-mitra kita yang lainnya. Jamur tiram sendiri kita banyak rangkaian perawatannya. Yang pertama itu ada inkubasi. Nah, untuk inkubasi sendiri kita selama 1,5 bulan. Lalu setelah 1,5 bulan itu kita pencopotan cincin ya, atau pelepasan cincin. Nah, setelah itu baru tumbuh jamur. Nah, untuk perawatannya sendiri terdiri dari penyiraman. Apabila cuaca sangat panas kita siram, tapi kalau hujan kita stop penyiraman. Lalu kita sudah mulai panen. Nah, untuk rangkaian panen sendiri, yang pertama kita petik langsung dari backlognya, lalu kita bersihkan. Biasanya kalau musim hujan itu basah, berarti kita tata dulu di atas kertas koran seperti itu, baru kita packing dan kita distribusikan ke pasar-pasar. Nah, untuk packingnya sendiri kita menyesuaikan dengan kebutuhan pasar, seperti misalkan untuk kebutuhan jamur crispy atau keripik berarti ada permintaan yang cenderung kecil-kecil. Nah, untuk sate biasanya itu cenderung mereka mintanya yang besar-besar. Jadi kita bisa custom, bisa sesuai dengan permintaan konsumen. Seperti ukuran-ukurannya juga seperti itu. Misalkan dari mereka maunya dibungkus per kiloan atau per 5 kilo dan sebagainya, itu kita menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Panen jamur tiram sendiri untuk kapasitas 10.000 sampai 15.000 itu kita panen setiap hari 30 kilo sampai 70 kilo. Biasanya kita panen di pagi hari dan kita lanjutkan di sore hari apabila di sore hari itu banyak tumbuh jamur. Setelah panen biasanya kita langsung pisahkan dari akarnya, lalu kita jemur sebentar dan kita packing. Nah, untuk harga jual jamur sendiri di Batang di tingkat petani itu dari 12.000 sampai 17.000. Biasanya kita jual ke resto-resto, ke pengolah itu biasanya 15.000 per kilogram. Tantangan di budidaya jamur tiram sendiri, yang pertama di awal usaha kita itu pasar, karena semua proses usaha budidaya dan sebagainya itu kuncinya adalah pasar ya. Nah, di awal usaha karena jamur itu tidak tahan lama dan harus dijual secepat mungkin, kita kewalahan dalam pemasaran. Untuk mengatasi hal tersebut, akhirnya kita melakukan sebuah inovasi bagaimana agar kita bisa mengatasi apalagi saat panen raya, sehingga kita membuat olahan-olahan seperti keripik, bumbu kaldu, jamur tiram kering, agar ketika panen raya sendiri kita bisa mengatasi dari masalah-masalah tersebut. Lalu yang kedua adalah kita biasanya ada kendala saat musim hujan gitu, biasanya jamurnya cenderung basah. Nah, cara untuk mengatasi solusinya itu kita biasanya menggunakan kertas koran agar jamurnya lebih kering. Lalu yang ketiga ada penyakit ya, biasanya ada hama-hama penyakit seperti gurem, lalu jamur buto hijau itu yang hijau-hijau itu. Nah, biasanya kita mengatasi dengan kita menggunakan pestisida seperti itu, dan penyemprotannya pun kita juga sangat berhati-hati karena jamur ini kan dikonsumsi ya, jadi kita juga harus hati-hati. Biasanya kita semprotnya itu setelah panen seperti itu, jadi tidak mengenai jamur secara langsung. Jamur tiram sendiri banyak sekali nutrisinya ya. Salah satunya jamur tiram itu sangat tinggi protein. Bahkan dibandingkan dengan kedelai, itu proteinnya masih tinggi jamur tiram, sehingga ini sangat bagus untuk kesehatan kita ya. Apalagi sudah dalam bentuk ekstrak tepung seperti itu kandungannya sangat tinggi proteinnya. Jamur tiram yang siap petik ya, kita langsung petik dari backlognya, kita langsung potong aja langsung seperti ini, lalu kita masukkan ke keranjang seperti itu. Nah, kalau untuk panennya kita dibantu ada beberapa yang di sini, itu teman-teman petani di Desa Lebo.
ini hasil panen kita hari ini. Ada beberapa keranjang gitu ya, seperti ini. Nah, ini yang baru fresh. Nah, setelah dipanen nanti kita dibersihkan ya dari sisa-sisa akarnya ini, baru kita packing seperti itu dan kita distribusikan ke teman-teman konsumen. 30-an kilo ya, kalau digabung sama yang ada di rumah itu sekitar 30-an kilo kita hari ini. Jamur tiram yang bagus itu biasanya lebih cenderung ke kering ya. Nah, karena tadi malam itu agak hujan, jadi ini agak basah sedikit, tapi masih bagus, ini masih fresh sekali dan tidak ketuaan. Nah, ini contoh yang kurang bagus seperti ini karena ini agak telat panen ya. Ini beda sekali dengan yang ini. Ini yang kurang bagus seperti ini karena telat panen ya, ketuaan. Ini biasanya cenderung basah dan cepat layu. Nah, kalau yang sebelah sini ini fresh banget, masih muda juga. Jadi ini yang bagus seperti ini. Sentra Jamur Batang ini kita selain tadi budidaya, kita juga ada olahan ya. Nah, untuk olahannya ini yang pertama ada keripik jamur. Ini kita dengan merek Snack Kabeh, itu keripik jamur yang sangat crispy. Itu ada 3 varian. Yang pertama original, balado, dan jagung bakar. Nah, ini kita sudah pasarkan di banyak tempat di kota-kota besar seperti di Jakarta, di Bandung, lalu di Bali, sampai ke Malaysia juga. Nah, kita kemasannya pot seperti ini 75 gram. Untuk produk yang kedua ini ada bumbu kaldu jamur. Nah, bumbu kaldu jamur ini kita dengan merek Umamur. Bumbu kaldu jamur ini terbuat dari jamur tiram asli. Nah, tanpa MSG, kita alami, penyedap alami yang bisa digunakan untuk penyedap masakan. Kita juga ada di marketplace, di Shopee, di Instagram juga ada. Ini juga ada jamur tiram bubuk. Jamur tiram bubuk ini yang murni ya. Kalau yang tadi itu bumbu kaldu itu ada beberapa banyak campuran seperti bawang putih, bawang merah. Nah, kalau yang ini bubuk jamur tiram asli murni. Kita juga ada di marketplace. Selain tadi di kemasan pouch, kita juga ada kemasan toples. Biasanya ini kita jual saat Ramadan. Jadi untuk parcel-parcel seperti itu kita menyediakan juga dalam bentuk toples seperti ini. Untuk marketplace sendiri kita ada di toko online Shopee kb_store dan Instagramnya di snackkabe.official. Nah, selain tadi ada keripik, jamur tiram, dan juga bumbu kaldu, kita juga ada jamur keringnya. Jadi kita dari jamur tiram yang segar tadi kita keringkan jadi jamur tiram seperti ini. Nah, biasanya kita ada mitra yang ngambil, tetapi kita juga ada di marketplace tadi, di Shopee, di kb_store. Ini baru contoh anak muda yang bisa jadi role model bagi anak muda Indonesia lainnya. Sifat dan sikap tidak menyerah dalam mengembangkan usahanya dan yang pasti bermanfaat bagi sekitar. Nah, Lur, silakan ramaikan video ini dengan cara menonton agar terinspirasi semangatnya dan silakan ramaikan sentra jamur batang yang dikelola Mbak Dila dengan cara membelinya atau bergabung menjadi mitra. Terima kasih kepada Dila yang sudah berbagi informasi. Terima kasih juga untuk Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Batang, serta BPR Sentral Arta yang selalu mendukung UMKM Indonesia agar tetap tumbuh dan naik kelas. Jangan lupa like, comment, share video ini dan juga klik tombol loncengnya agar Anda mendapatkan notif video terbaru dari kami. UMKM tumbuh dan sehat bersama BPR Sentral Arta. Solusi usaha Anda. Saya Riko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.